anak-anak ibu semua, kembali lagi pada pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa akan ibu pimpin langsung. Nah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, apakah hari ini anak-anak ibu semuanya hadir? Apa ada yang sakit atau tanpa keterangan? Bagus, semuanya hadir untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sekarang sebelum memulai pembelajaran, ibu ingin mengajak kalian bermain sebentar agar pembelajaran dapat kita laksanakan dengan penuh semangat. Kita bermain tepuk semangat ya anak-anak. Caranya tepuk semangat. 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 Yeay, kita ulang sekali lagi ya. Tepuk semangat. 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 Nah, semoga dengan tepuk semangat kalian membara untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya anak-anak. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang keberagaman, indahnya keberagaman negeriku. Sebelumnya di minggu lalu kita sudah mempelajari tentang apa? Ya, tentang keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Sekarang, apakah keberagaman di Indonesia itu hanya tentang suku-suku bangsa saja? Apakah ada keberagaman lain di Indonesia? Tentu saja ada. Salah satunya adalah keberagaman bahasa di Indonesia. Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman bahasa. Nah, anak-anak, sekarang ibu ingin kalian menyimak video pembelajaran yang telah ibu siapkan, yaitu tentang keberagaman bahasa yang ada di Indonesia. Setelah kalian menyimak video, silahkan kalian menuliskan informasi penting yang ada pada video, dan setelah itu ibu akan meminta salah satu siswa untuk maju ke depan menyampaikan informasi penting yang didapatkan setelah menyimak video pembelajaran yang ibu tayangkan. Nah, sekarang silahkan simak video berikut ini. Oke, kita akan belajar mengenal bahasa daerah di Indonesia. Indonesia kaya bahasa daerah. Tahukah kamu, Indonesia memiliki 652 bahasa daerah yang telah diidentifikasi dan divalidasi. Bila diakumulasi per provinsi, ada 733 bahasa daerah. Papua memiliki paling banyak bahasa daerah, yaitu 384 bahasa daerah. Jumlah persebaran bahasa berdasarkan wilayah. Di Sumatera 26, Kalimantan 57, Jawa dan Bali 10, Sulawesi 58, NTB 11, NTT 68, Maluku 66, dan Papua 384. Bahasa daerah yang masih eksis di Indonesia. Tahukah kamu, ada 18 bahasa daerah yang vitalitasnya dalam kondisi aman dan eksis. Delapan belas bahasa daerah ini aman dan eksis. Yang pertama yaitu 7 di Papua: Sentani, Auban, Korowai, Tokuni, Biak, Serui, dan Turi. Di Jawa ada 3, yaitu Jawa, Sunda, dan Madura. Kemudian 3 di Sumatera, yaitu Aceh, Melayu, dan Minangkabau. Kemudian 3 di Sulawesi, yaitu Bugis, Muna, dan Makassar. Selanjutnya
ada di Bali, yaitu 1. Bahasa Bali. Kemudian ada 1 lagi di NTB, yaitu Sumbawa. Nah, menurut UNESCO tahun 2003, tingkat keadaan bahasa daerah tersebut dinyatakan aman berdasarkan nilai daya hidup bahasa. Bahasa dinyatakan aman apabila bahasa dituturkan oleh semua generasi dan transmisi antar generasi tidak terputus. Nah, anak-anak, kalian sudah selesai menyimak video pembelajaran yang Ibu tayangkan. Sekarang, Ibu ingin tanya, sudah semuakah dari anak-anak mencatat informasi penting yang ada pada video? Bagus. Nah, sekarang Ibu ingin Risa untuk maju ke depan untuk menyampaikan informasi penting yang Risa dapatkan setelah menyimak video pembelajaran yang Ibu tayangkan tadi. Silakan maju ke depan, dan untuk anak-anak lainnya silakan duduk secara tertib, tidak ada yang berisik ya, agar apa yang disampaikan oleh temannya dapat kalian dengar dengan baik dan pahami apa yang disampaikan oleh Risa. Silakan Risa maju ke depan. Baiklah, terima kasih Risa. Silahkan Risa kembali ke tempat duduknya. Nah, anak-anak, apakah kalian semua sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Risa? Ya, benar sekali. Apa yang disampaikan oleh Risa sudah sangat bagus. Untuk itu, mari kita beri tepuk tangan dulu kepada Risa. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan memaparkan sedikit terkait video pembelajaran yang tadi Ibu tayangkan. Nah, Indonesia memiliki keberagaman bahasa. Di Indonesia terdapat 652 bahasa, dan provinsi yang paling banyak memiliki bahasa daerah yaitu provinsi apa? Ya, Papua. Papua merupakan provinsi yang memiliki bahasa daerah terbanyak dengan jumlah 384 bahasa daerah. Kemudian, dari sekian banyaknya bahasa yang ada di Indonesia, hanya ada 18 bahasa daerah yang masih aman kedudukannya. 18 bahasa tersebut diantaranya, di Provinsi Papua ada 7 bahasa, di Jawa ada 3 bahasa, di Sumatera ada 3 bahasa, di Bali ada 1 bahasa, di Sulawesi ada 3 bahasa, dan yang terakhir di NTB ada 1 bahasa. Kenapa ya? Kok bisa dari sekian banyaknya bahasa hanya ada 18 bahasa yang masih aman? Salah satu faktornya itu mungkin adalah kurangnya penggunaan bahasa daerah di tempat tersebut, sehingga bahasa daerah yang ada itu terancam punah. Baiklah anak-anak, sekian tadi pemaparan materi terkait video pembelajaran yang Ibu tayangkan. Selanjutnya, silahkan buka buku kalian halaman 30 yang berjudul Bahasa Daerah di Indonesia Terancam Punah. Untuk membaca, Ibu akan berikan waktu 10 menit. Silahkan baca buku kalian dengan cermat, tidak ada yang berisik ya, baca dalam hati dan cermati bacaan dengan baik. Silahkan waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Baik anak-anak, karena Ibu rasa waktu untuk membaca sudah cukup, sekarang silahkan kalian membentuk kelompok yang terdiri dari 3 orang dan silahkan menjawab pertanyaan yang ada di papan. Nah, pertanyaan yang ada di papan silahkan kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian, dan silahkan laporan hasil diskusi atau jawaban dari pertanyaan di papan dituliskan dalam kertas lempiran. Nanti Ibu minta setiap perwakilan kelompok maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi yang sudah kalian kerjakan. Untuk waktu diskusi, Ibu berikan waktu 20 menit. Silahkan untuk berdiskusi. Ingat, berdiskusi dengan baik
saling bertukar pendapat, jangan ribut. Baiklah anak-anak, silakan untuk berdiskusi. Nah anak-anak, ibu sudah melihat bagaimana cara kalian berdiskusi. Bagus sekali ya, tidak ada yang ribut dan dapat saling bertukar pendapat dengan baik bersama temannya. Jadi sekarang ibu minta kelompok 1 untuk maju ke depan menyampaikan hasil diskusi yang sudah kalian dapatkan. Silahkan untuk kelompok 1. Baiklah anak-anak, itu tadi pemaparan hasil diskusi dari kelompok 1. Kita beri tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 1. Ya, hebat sekali ya kelompok 1. Jawaban yang kalian dapatkan atau hasil diskusi kalian sudah sangat bagus. Sekarang Bu ingin memberikan penguatan sedikit terkait pemaparan hasil diskusi dari kelompok 1 yang telah ditampilkan. Nah, kenapa dari banyaknya bahasa yang ada di Indonesia itu hanya sedikit atau sebagian kecil yang masih dikatakan aman? Di awal tadi sudah Ibu jelaskan penyebabnya. Jadi Ibu tekankan kembali bahwa yang menyebabkan sedikitnya bahasa di Indonesia yang masih aman itu adalah sedikitnya generasi muda yang berminat untuk menggunakan bahasa daerah mereka dalam berkomunikasi. Nah, sekarang Ibu tanya, dari kalian semua, apakah ada yang mengetahui bagaimana cara kita menanggulangi atau cara kita melestarikan bahasa daerah yang kita miliki? Ya, silahkan Agus. Apa? Benar sekali. Untuk melestarikan bahasa daerah yang kita miliki, tentunya kita harus sebagai generasi muda tidak malu menggunakan bahasa daerah kita. Walaupun zaman sekarang sudah modern, kita tidak boleh melupakan bahasa daerah kita. Seperti halnya kita di Bali, walaupun zaman sudah semakin maju, dalam berkomunikasi sehari-hari, kita di Bali masih menggunakan bahasa Bali dalam berkomunikasi. Itu salah satu cara kita melestarikan bahasa daerah kita agar tidak punah. Baiklah anak-anak, sekian tadi pemaparan materi dari Ibu atau pembahasan materi terkait bahasa daerah yang ada di Indonesia atau keberagaman bahasa Indonesia. Dari kalian semua, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ibu akan beri kesempatan kepada kalian untuk bertanya terkait materi yang sudah kita pelajari tadi. Silakan angkat tangan kalian jika ada yang ingin bertanya. Bagaimana? Apakah tidak ada yang bertanya? Baiklah, jika tidak ada yang bertanya, sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas untuk dipelajari di rumah. Silakan buka buku halaman 32. Di sana ada bacaan tentang ragam bahasa daerah di Indonesia. Silakan kalian baca teks bacaan tersebut. Kemudian di bawahnya ada kolom atau tabel. Nah, tabel itu diisi dan dituliskan dalam kertas lempiran. Nanti Ibu minta di pertemuan selanjutnya. Ingat, tugas yang Ibu berikan ini dikerjakan dengan baik dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Karena pembelajaran kita sekarang sudah selesai dan dari kalian tidak ada yang bertanya, Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan doa. Doa Ibu kembali Ibu pimpin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih anak-anak semua karena kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan tertib dan penuh semangat. Bisa kita ulang sekali lagi tepuk semangat yang Ibu berikan di awal? Mari kita ulang. Tepuk semangat. Semangat. Oke, silahkan. Karena kalian sudah semangat. Semangatnya untuk apa? Semangat untuk